Pernahkah Anda merasa pikiran begitu suntuk, hati gundah gulana, dan badan pun terasa linu semuanya? Hingga akhirnya Anda mengalami kesulitan untuk tidur. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Jadi apa kabarnya kalian semua pada hari ini? Ya, semoga kalian sekeluarga semuanya selalu diberkahi dengan kesehatan. Oke, jadi di tengah kondisi pandemi seperti ini, tentu banyak orang yang terkena dampak, baik dari sisi ekonomi maupun sisi kesehatan mental dan fisik. Dan tidak sedikit pula yang mengalami gangguan, yaitu sulit tidur. Nah, untuk menemukan solusi untuk masalah ini, kita harus tahu kondisi yang ideal agar otak kita bisa memerintahkan otot-otot di seluruh tubuh kita untuk masuk dalam kondisi rileks dan siap untuk tidur. Karena syarat utama kalau kalian kepingin bisa tidur pulas, bisa tidur dengan enak adalah otot pikiran dan otot yang ada di tubuh ini semuanya harus dengan kondisi yang rileks, tenang, dan siap untuk istirahat. Jadi kita akan membahas dengan singkat saja biar videonya tidak terlalu panjang. Kita mulai dulu dari otot fisik. Nah, otot fisik ini bisa rileks, bisa masuk dalam kondisi yang tenang, nggak pegel semua. Itu syaratnya nomor satu adalah kita harus makan makanan yang seimbang. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga. Dan yang ketiga adalah kondisi rumah yang bersih. Baru otot kita bisa rileks untuk bisa masuk ke menu istirahat atau masuk ke mode sleeping mode. Nah, seperti itu. Dan yang namanya olahraga pun itu tidak selalu kita harus jalan, pergi ke tempat fitness, harus nge-gym, angkat-angkat beban segala macam, enggak. Jadi banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan fisik yang bisa kita lakukan yang berguna juga untuk membakar kalori dan melatih otot kita biar nggak lemes gitu. Jadi contohnya Anda bisa bersih-bersih rumah, Anda bisa mencuci kendaraan Anda, atau Anda bisa membersihkan dan merawat hewan peliharaan Anda, dan banyak kegiatan-kegiatan fisik yang positif yang lainnya. Oke, kita langsung masuk ke otot pikiran, yaitu faktor pikiran di dalam hati, apa yang Anda rasakan dan yang Anda pikirkan. Ada dua faktor yang membuat otaknya manusia itu sangat kesulitan untuk bisa rileks. Suasana hati pun sulit untuk merasakan ketenangan. Dan dua faktor tersebut adalah, yang pertama adalah orang yang menyesali masa lalunya. Dan yang kedua adalah orang yang takut akan hari esok. Kita harus sadar satu hal, bahwa yang namanya masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Dan sesuatu yang telah berlalu itu sudah tidak bisa dirubah lagi di masa kini. Jadi kita hanya bisa menerimanya dan mengambil hikmah atas apa yang terjadi di masa lalu kita. Jadi tidak sedikit orang yang terjebak di kenangan masa lalunya. Entah dia merasa, oh dulunya saya hebat, oh dulunya saya sukses, oh dulunya saya begini, oh dulunya saya begitu. Itu ada tipe orang yang pertama. Jadi menyesali masa kini dengan alasan karena masa lalunya lebih baik. Yang kedua adalah orang yang menyesali masa lalunya karena merasa masa lalunya itu begitu mencekam, begitu sangat menyedihkan. Jadi dia, coba dulu aku tidak melakukan ini, coba seandainya dulu tidak melakukan hal itu. Dan ada juga orang-orang yang mengingat kenangan-kenangan buruk yang terjadi karena disebabkan oleh orang lain. Nah, jadi kan tadi faktornya adalah, oh coba saya dulu tidak melakukan ini, coba dulu aku tidak mengambil keputusan itu. Ada juga orang yang, coba seandainya dulu orang itu tidak melakukan ini, coba dulu seandainya si A ini tidak melakukan itu, maka hidupku sekarang mungkin tidak susah, atau ini atau itu dan lain sebagainya. Jadi mau kita menyesali perbuatan orang lain maupun menyesali perbuatannya kita sendiri, yang namanya sesuatu sudah lewat di masa lalu, itu tidak ada gunanya dipikiri saat ini. Oke, langsung kita masuk ke masa depan. Masa depan itu adalah sebuah misteri. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Entah hal baik yang akan terjadi, entah hal burukkah yang akan terjadi. Namun segala sesuatu yang terjadi di hari esoknya kita, itu adalah hasil dari keputusan yang kita ambil hari ini. Maka kalau misalnya kita hari ini mengambil keputusan yang positif, kemungkinan besar masa depan kita pun juga hasilnya positif. Dan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang positif, Anda pun harus mengisi pikiran Anda, mengisi otak Anda dengan hal-hal yang positif juga. Seperti membaca buku-buku yang positif,
bergaul dengan orang-orang yang positif. Jadi jika seandainya Anda merasa saat ini Anda berada di lingkungan yang selalu berusaha menarik Anda mundur, dan selalu mereka bersuka cita atas kesulitan yang menimpa kehidupan Anda, maka solusi yang paling gampang adalah escape. Anda pergi saja. Pergilah minggat sejauh mungkin, memulai hidup baru dan lingkungan yang baru. Karena hidup kan cuma sekali. Terlalu berharga waktu kita yang terbatas ini untuk kita habiskan bersama dengan manusia-manusia toksik yang hanya ingin menyerap energi positif Anda setiap hari. Oke, jadi sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.